Ronia Naftali lahir pada tahun 1999 di Salong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tumbuh dengan kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik dan minat dunia renang. Sejak kecil, ia selalu mendapatkan dorongan dari orang tuanya untuk mencapai prestasi dan menjadi yang terbaik di kelas. Ronia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah, terutama yang berhubungan dengan olahraga. Setelah bapaknya dimutasi sebagai PNS, keluarga Ronia pindah ke Mataram dan tinggal di Bandung saat Ronia SMA. Di Mataram, Ronia sempat mengikuti banyak lomba bahasa Inggris dan sering menjadi juara. Pindah ke Bandung membuat Ronia semakin dewasa dan terbuka dengan berbagai hal yang baru ia temui. Ayahnya memiliki harapan besar agar Ronia menjadi teladan bagi adik-adiknya dan memaksanya untuk kuliah di Singapura. Ayahnya bahkan berbicara dengan Ronia tentang pentingnya pendidikan internasional yang akan membuka lebih banyak peluang di masa depan. Meskipun Ronia lebih memilih untuk kuliah di Indonesia, terutama di Jakarta atau Bandung, orang tuanya bersikeras kalau pendidikan di luar negeri lebih baik. Ronia sangat merasa cemas dan ragu, namun ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang harus dihormati. Lalu, pada tanggal 29 September 2019, Ronia berangkat ke Singapura untuk kuliah. Namun, pandemi global yang melanda membuat terperangkap di sana dengan kuliah secara daring. Meskipun kondisi sulit, Ronia tetap menjaga semangat dan mencoba beradaptasi dengan situasi yang baru dan penuh ketidakpastian. Di Singapura, Ronia bertemu dengan teman dekat bernama Fauzi Zen, seorang gadis lokal yang memiliki gaya hidup hedonis dan penampilan yang sangat mencolok. Fauni yang lebih tua 2 tahun terlihat lebih bebas dalam menjalani hidup dan sering mengajak Ronia untuk keluar dari zona nyaman. Gaya hidup Fauni yang menyenangkan tetapi berisiko membuat Ronia tertarik pada penasaran untuk mencoba hal-hal baru. Fauni dikenal dengan tato, tindik di lidah, pakaian minim, dan hobi berpakaian ekstrim yang mempengaruhinya Ronia untuk mengikuti gaya hidupnya. Ronia merasa bahwa Fauni selalu tahu bagaimana menikmati hidup dan sering merasa terinspirasi oleh sikap percaya diri Fauni. Gak hanya itu, keduanya pernah terjaring polisi karena penggunaan narkoba dan melanggar aturan jam malam. Meskipun tidak dipenjara karena pihak keluarga, Fauni membayar jaminan. Peristiwa itu membuat Ronia semakin mengenal kehidupan malam yang penuh dengan kejutan dan ketegangan. Ronia merasa pengalaman tersebut sangat seru dan memicu adrenalin. Meski tidak berubah pandangannya, setelah kejadian itu, mereka berdua sempat berpikir untuk lebih berhati-hati, namun keinginan untuk bersenang-senang tetap mendominasi. Setelah lulus pada Juli 2023, Ronia memutuskan untuk tetap tinggal di Singapura dan melanjutkan studi S1 sesuai dengan orang tuanya. Ia merasa bahwa peluang untuk berkembang jauh lebih besar jika ia tetap berusaha di luar negeri. Ronia pun memulai lebih serius memikirkan masa depannya dan mencari berbagai cara untuk berkembang lebih baik lagi. Di tengah jeda untuk mengambil gelar S1, Fauni mengajak Ronia untuk mengunjungi kakaknya di Taiwan. Ronia pun merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk refreshing sebentar setelah beberapa tahun penuh tekanan kuliah. Dan Ronia pun yang setuju mengatur dokumen perjalanan dan keduanya tiba di Taipei pada 16 Juli 2023. Mereka disambut hangat oleh kakak Fauni yang sudah tinggal cukup lama di Taiwan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Kaohsiung. Disambut dengan hangat oleh keluarga Fauni maksudnya. Keluarga Fauni sangat ramah dan Ronia merasa nyaman dengan kehadiran mereka.
Ronia mengetahui kalau Fauni sudah sering ke Taiwan dan memiliki banyak kenalan di sana. Fauni juga bercerita tentang keseruan-keseruan yang ia alami selama berada di Taiwan dan memperkenalkan beberapa teman dekatnya. Setelah 2 minggu di Taiwan, pada tanggal 31 Juli 2023, mereka pamit untuk kembali ke Singapura. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan seperti yang dibayangkan sebelumnya. Bukannya langsung ke bandara, keduanya justru pergi ke apartemen tempat lama Fauni yang terletak di rumah sakit Siu, yang membuat Ronia semakin terkejut dengan gaya hidup bebas Fauni. Ronia mulai merasa cemas dan bingung dengan situasi ini, tetapi ia tidak bisa menghindari dari teman-teman yang sudah mempengaruhinya begitu dalam. Selama kuliah, Ronia sempat menjalin hubungan dengan pria asal Indonesia, tetapi hubungan mereka tidak bertahan lama. Pada awalnya, hubungan mereka tampak baik-baik saja, namun akhirnya mereka menyadari bahwa ada beberapa perbedaan yang membuat mereka sulit untuk bersama. Dia masih perawan dan merasa takut jika ketahuan oleh orang tuanya karena pasti akan berurusan dengan masalah besar. Ronia tahu betul tentang pentingnya menjaga citra di mata orang tua, sehingga dia merasa ragu dan cemas akan kemungkinan dampak dari keputusan yang diambil. Sahabatnya, Fauni memberikan saran agar menggunakan pengaman agar tidak terjadi apa-apa. Karena menurutnya itu aman, setelah seminggu berada di apartemen Fauni yang sering mengadakan pesta dan kencan, Ronia mulai tertantang untuk melepaskan kesuciannya. Dia merasa ini adalah kesempatan untuk merasakan kebebasan yang selama ini terbatas karena pengawasan ketat orang tua. Fauni sering mengajaknya untuk menikmati hidup tanpa rasa khawatir, membuat Ronia merasa hidupnya di Taiwan lebih bebas dibandingkan di Bandung, di mana ia selalu diawasi ketat oleh orang tuanya. Selama di Taiwan, Ronia merasa jauh dari tekanan keluarga, dan perasaan itu membuatnya lebih berani dalam mengambil keputusan. Fauni meyakinkan kalau kenakalan itu manusiawi, dan Ronia merasa tidak ada salahnya mencoba hidup lebih bebas. Setelah mendengar Fauni, Ronia merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menjalani kehidupan lebih santai dan menikmati masa mudanya tanpa terlalu banyak aturan. Ronia pun mulai berpikir kalau hidup tanpa aturan yang ketat lebih menyenangkan, apalagi dengan dukungan Fauni yang selalu memberi motivasi. Motivasi ini semakin menguatkan Ronia untuk menjalani kehidupan yang lebih bebas dan berani mengambil risiko, meski tidak selalu mudah untuk menerima kenyataan. Kemudian Ronia mulai dekat dengan seorang pria bernama Sido yang berusia 27 tahun dan bekerja di perusahaan perhiasan. Awalnya Sido tampak seperti pria biasa, tetapi lambat laun ia menunjukkan sisi lebih berani dan liar, yang membuat Ronia semakin tertarik padanya. Sido sangat menikmati kehidupan malam, sering menghabiskan uang untuk pesta dan alkohol, dan ia senang membelanjakan uang meskipun harus berutang. Meskipun hidupnya tampak penuh dengan kesenangan, Ronia merasa ada sisi gelap dari kebiasaan Sido yang mungkin mulai mempengaruhi pola pikirnya dan keputusannya. Fauni melihat Sido sebagai pria yang tepat untuk membuat Ronia melepaskan perawan. Fauni meyakinkan Ronia bahwa ini adalah cara untuk menikmati hidup lebih bebas dan untuk merasakan kehidupan yang lebih tanpa batasan. Ia sangat mendorong Ronia untuk menjalankan hubungan intim dengan Sido agar mereka bisa bebas berjalan dan menikmati waktu di Taiwan tanpa rasa khawatir. Fauni yang sudah terbiasa dengan kehidupan malam dan kebebasan merasa ini adalah cara terbaik bagi Ronia untuk belajar menikmati kebebasan yang selama ini diinginkan. Ronia sudah tertarik pada gaya hidup bebas ini, mulai membuka dirinya pada Sido. Kedekatan mereka semakin intens dengan Ronia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk melepaskan semua ketegangan yang ada dalam hidupnya. Ia bahkan mulai berfantasi
tentang pengalaman seksual yang begitu ekstrim mengarah pada harapan bahwa Sido memiliki ukuran tubuh yang besar seperti ada di film-film. Fantasi tersebut semakin membuatnya penasaran dan terbuka pada hal-hal baru yang belum pernah dia coba sebelumnya. Pada tanggal 13 Agustus 2023, Ronia dan Sido merencanakan untuk bertemu di hotel, menikmati makan malam dan minuman beralkohol. Mereka sepakat untuk menghabiskan malam bersama. Meskipun Ronia merasa sedikit cemas tentang keputusan yang akan diambilnya, Ronia merasa lebih santai karena sudah menegak beberapa obat penambah nafsu. Obat-obatan ini membuatnya merasa lebih berani, meskipun di sisi lain ia tetap merasa ragu tentang apa yang akan terjadi nanti. Namun, saat mereka berada di hotel, Ronia merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk membatalkan rencana itu. Meskipun sebelumnya sudah janji dengan Sido, keputusan untuk membatalkan ini datang begitu saja karena Ronia merasa tidak siap dan tidak ingin terburu-buru. Ia mengaku kepada Fauni bahwa ia membatalkan hubungan tersebut karena ukuran tubuh Sido yang tidak sesuai dengan harapannya. Ronia merasa bahwa pengalaman pertamanya haruslah berkesan, dan ukuran tubuh Sido yang tidak memenuhi harapan membuatnya ragu untuk melanjutkan hubungan itu. Kejadian tersebut membuat keduanya tertawa terbahak-bahak sambil mengolok ukuran tubuh Sido yang menurut Ronia terlalu kecil dan tidak memenuhi fantasinya. Mereka bercanda tentang pengalaman tersebut, tetapi di sisi lain Ronia merasa lega dengan keputusan yang diambil. Ronia merasa lega dengan keputusan tersebut dan melanjutkan hidupnya sambil tetap menikmati waktu di Taiwan bersama Fauni. Ia merasa bahwa kadang-kadang lebih baik untuk tidak terburu-buru dan menikmati hidup dengan cara yang lebih bijak. Setelah beberapa hari, teman Fauni mengenalkan Roni lagi dengan Jerry Chu, seorang fotografer event organizer yang berusia 28 tahun, sudah menikah dan memiliki anak. Mereka mendengar kalau Jerry dikenal baik di kalangan teman-temannya karena suka nongkrong dan menikmati hidup bebas. Ronia dan Fauni mendengar rumor bahwa Jerry memiliki tubuh yang lebih besar, membuat mereka penasaran meskipun tahu dia sudah berkeluarga. Bahkan mereka sempat berpikir kalau ini hanya sebuah pengalaman untuk mengeksplorasi hidup lebih bebas. Mereka memutuskan untuk tidak menjalin hubungan serius dengan Jerry, hanya ingin pengalaman baru. Namun, mereka juga sadar kalau tindakan ini berisiko. Meskipun mereka tetap merasa tertantang, Ronia merasa tertantang untuk merasakan pengalaman yang berbeda. Dan Jerry dianggap sebagai kesempatan untuk melepaskan kesuciannya. Fauni juga memberikan semangat pada Ronia dengan beranggapan kalau ini adalah bagian dari hidup yang harus dijalani. Namun, Jerry meminta bayaran sebesar $110.000, sekitar 4,5 juta, untuk pertemuan tersebut. Ronia merasa sedikit ragu, tapi akhirnya teman-temannya patungan untuk membayar tersebut. Ronia dan teman-temannya patungan untuk membiayai hal tersebut, meskipun tindakan ini terasa sangat ekstrim dan tidak biasa. Hal ini sebenarnya mengajukan betapa kuatnya rasa penasaran Ronia, meskipun tahu ada harga yang harus dibayar. Lalu pada malam tanggal 31 Agustus 2023, Fauni dan teman lainnya mengantarkan Ronia ke hotel tempat Jerry menginap. Ronia sempat merasa cemas, namun keinginannya untuk mengalami hal baru mengalahkan rasa takutnya. Saat Ronia masuk ke dalam hotel untuk bertemu Jerry, teman-temannya menunggu di kafe hotel. Mereka menunggu dengan cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itu, Sido yang sebelumnya terlibat dengan Fauni mengetahui keberadaan mereka dan datang ke hotel. Sido merasa curiga dan marah, namun ia tetap mencoba untuk menjaga jarak dan tidak terlalu mengganggu mereka. Sido sempat berbicara dengan Fauni di luar hotel, mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Ronia.
Fauni mencoba menjelaskan kalau Ronia hanya ingin mengalami hal baru dan tidak ada niat buruk dia baliknya. Dia merasa cemas dan marah, bahkan menyebut tindakan tersebut jahat. Namun Fauni mencoba menenangkan situasi. Namun meskipun Fauni mencoba menenangkan Sido, suasana menjadi tetap tambah terasa tegang. Setelah percakapan tersebut, Fauni meninggalkan Sido di mobil temannya dan pergi ke toilet. Ketika kembali, suasana di dalam mobil semakin tegang dan Sido tampak tidak bisa menahan emosinya. Saat Fauni kembali, emosi Sido semakin memuncak dan ia menyerang Fauni di dalam mobil. Sido tampaknya tidak bisa menerima kenyataan dan melampiaskan kemarahan yang ia pendamkan selama ini. Sido menjeret leher Fauni dengan tangan dan membenturkan kepalanya ke dashboard mobil. Fauni mencoba untuk melawan, tetapi Sido semakin ganas dalam tindakannya. Keadaan semakin buruk saat Sido mengambil obeng dari dalam mobilnya dan menyerang Fauni secara brutal, mengakibatkan Fauni terluka parah. Roni yang mendengar kekacauan tersebut langsung merasa takut dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Teman-teman Fauni yang mendengar teriakan itu segera datang, namun Fauni sudah dalam kondisi kritis dan segera dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, meskipun mendapatkan pertolongan medis, Fauni mengembuskan napas terakhir 2 hari kemudian pada usia 27 tahun. Keluarga Fauni yang ada di Kaohsiung sangat terkejut karena mengira Fauni sudah pergi ke Singapura. Mereka merasa sangat kecewa dan terkejut mengetahui kalau Fauni memilih untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan keluarga. Ternyata dia masih berada di Taiwan untuk mencari hiburan, yang membuat keluarga dan teman-temannya sangat terpukul. Kepergian Fauni yang mendadak meninggalkan banyak pertanyaan dan rasa penyesalan bagi mereka yang mengenalnya. Polisi juga mulai menyelidiki kejadian tersebut dan menekankan beberapa orang yang terkait, termasuk Jerry dan teman-temannya. Jerry sempat memberikan keterangan, namun polisi tetap fokus penyelidikan pada Sido sebagai tersangka utama. Sido sempat menjadi buron selama 4 hari dan baru ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 di kota Tainan. Selama buruan, Sido berusaha untuk menghilangkan jejak, tetapi akhirnya kejahatan yang dilakukannya terungkap. Bukti dari kamera mobil yang menunjukkan tindakan kekerasan yang dilakukan Sido terhadap Fauni membuatnya tidak bisa mengelak. Polisi berhasil mengungkapkan semua yang terjadi berkat bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejahatan. Lalu pada minggu sebelumnya, hubungan antara mereka tampak sangat akrab, dengan Sido traktir Fauni dan Ronia makan dan bahkan membeli sepatu baru. Namun semua itu berubah secepat kilat, dan pertemanan yang dulunya dekat berakhir dengan tragedi yang sangat menyakitkan. Namun hanya beberapa hari kemudian, Sido mengakhiri hidup Fauni dengan cara yang sangat kejam. Kejadian ini membuat banyak orang terkejut, terutama mereka mengetahui Sido sebagai orang yang baik-baik saja. Kasus ini menjadi pukulan berat bagi keluarga Fauni dan tidak memberikan pelajaran berharga bagi banyak orang tentang betapa cepatnya hidup bisa berubah dalam sekejap. Lalu pada 22 Januari 2024, pengadilan di Kaohsiung memutuskan kalau Sido bersalah atas penyerangan yang menyebabkan kematian Fauni. Namun ia hanya dikenai hukuman 14 tahun penjara karena dianggap melakukan tindakan tersebut sebagai pembelaan diri setelah dihina. Keluarga Fauni merasa keputusan itu tidaklah adil dan mereka berniat untuk mengajukan banding agar Sido dihukum lebih berat. Keputusan ini membuat keluarga Fauni sangat marah.
Mereka berharap Shido dihukum lebih berat, bahkan dengan vonis mati. Rasa sakit hati mereka semakin mendalam karena menganggap hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan bagi Fauni. Mereka kemudian mengajukan banding, namun hasilnya tetap sama, dan Shido tetap menerima hukuman penjara. Namun mereka tidak menyerah, mereka akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi Fauni. Ronia merasa sangat terpukul karena ia merasa bahwa semuanya berada dari tindakannya sendiri yang menceritakan pengalaman pribadinya. Ia merasa seharusnya tidak pernah membuka pembicaraan itu yang pada akhirnya berujung pada tragedi ini. Setelah kejadian tersebut, ia merasa harus meminta maaf kepada semua orang yang terlibat, termasuk istri Jerry dan juga Ronia yang merasa dikhianati. Meskipun Ronia tahu permintaan maafnya tidak bisa memperbalikan apa yang telah terjadi, ia merasa itu adalah langkah pertama untuk memperbaiki diri. Lalu pada Juni 2024, Ronia akhirnya kembali ke Singapura setelah beberapa bulan introspeksi diri di Lombok, berharap untuk memperbaiki kehidupan yang telah berantakan. Dengan penuh harapan, Ronia bertekad untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya dan menebus segala kesalahan yang telah ia buat.